Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Cahya Armandasari dengan NIM 23070260017. Saya mahasiswa jurusan Gizi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Tahukah teman-teman, sistem penginderaan itu ada apa aja sih? Yang pertama ada indera penglihatan, yang kedua indera pendengaran, yang ketiga indera penciuman, yang keempat indera peraba, dan yang kelima ada indera pengecap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai indera pendengaran. Di indera pendengaran, organ yang berperan itu ada apa aja sih? Tentunya teman-teman sudah mengetahui, yaitu telinga. Telinga merupakan sebuah organ yang mampu mendeteksi atau mengenal suara dan juga banyak berperan dalam keseimbangan dan posisi tubuh. Kira-kira bagian telinga itu ada apa aja sih? Lalu gimana kita bisa mengenal suara yang kita dengar sehari-hari? Yuk kita pelajari bersama. Pada anatomi telinga manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Yang mana setiap bagian telinga ini terdapat bagian telinga-telinga lain yang berfungsi masing-masing dalam sistem pendengaran. Yang pertama yaitu ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini terdiri dari daun telinga, saluran telinga, dan juga gendang telinga. Yang pertama yaitu ada daun telinga. Daun telinga terdiri dari tulang rawan elastis yang berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarkannya ke gendang telinga melalui lubang atau saluran telinga. Yang kedua yaitu ada saluran telinga. Saluran telinga ini memiliki ukuran 2,5 cm dan mempunyai sejenis kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Kelenjar ini dapat menghasilkan seruman atau kotoran telinga. Yang ketiga yaitu ada gendang telinga atau dapat disebut dengan membran timpani. Gendang telinga ini merupakan selaput tipis yang menjadi batas terdalam dari bagian telinga luar. Bagian ini terdiri dari lapisan terluar lapisan kulit, lapisan tengah jaringan ikat, dan juga lapisan dalam yang terdiri dari mukosa atau selaput lendir. Yang kedua yaitu telinga tengah. Telinga tengah ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada osikal. Osikal ini merupakan sekumpulan tulang yang berperan sebagai penyusun telinga bagian tengah. Di dalam osikal ini terdapat beberapa tulang yang berfungsi dalam sistem pendengaran. Yang pertama yaitu ada tulang martil atau dapat disebut dengan malleus. Tulang martil ini berbentuk kecil seperti martil yang letaknya itu terletak di dekat dengan gendang telinga. Yang kedua yaitu ada tulang landasan atau dapat disebut dengan tulang incus. Tulang ini menghubungkan tulang malleus dan tulang stapes, di mana tulang ini menjadi penghubung antara dua tulang dalam telinga bagian tengah. Yang ketiga yaitu ada tulang sanggurdi atau dapat disebut dengan tulang stapes. Tulang sanggurdi ini menerima getaran dari malleus dan diantarkan melalui tingkap oval, di mana tulang sanggurdi ini juga menjadi penghubung antara tulang telinga tengah dan juga tulang telinga bagian dalam. Di telinga bagian tengah ini terdapat saluran lain, yaitu saluran eustachius. Saluran ini menghubungkan antara telinga tengah dan juga bagian mulut. Di dalam saluran eustachius ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh dan juga menjaga tekanan udara di telinga bagian tengah. Yang ketiga yaitu ada telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi spesifik yang dapat mengantarkan getaran bunyi ke dalam otak. Yang pertama yaitu ada koklea atau dapat disebut rumah siput. Koklea ini memiliki bentuk seperti siput dan juga berukuran sebesar kacang tanah, sehingga dapat disebut pula dengan rumah siput. Koklea merupakan pendengaran dari telinga bagian dalam yang terdiri dari dua jenis cairan yaitu endolim dan perilim. Cairan ini yang menerjemahkan getaran suara menjadi impuls pendengaran yang dapat dimengerti oleh otak.
di mana di sekitar koklea ini terdapat sel rambut halus yang berperan penting dalam mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik di saraf pendengaran. Yang kedua yaitu ada saluran setengah lingkaran. Saluran ini berbentuk loop yang berisi dengan cairan. Saluran ini melekat pada koklea yang membantu dalam mempertahankan keseimbangan. Dan ketiga itu ada tingkap bulat. Tingkap bulat ini merupakan membran yang terdapat pada pangkal saluran rumah siput yang berfungsi menyalurkan getaran ke telinga dalam dan sebagai penyeimbang getaran. Selanjutnya yaitu proses terdengarnya bunyi. Proses terdengarnya bunyi terdiri dari beberapa rangkaian atau tahapan. Yang pertama yaitu gelombang bunyi akan dikumpulkan oleh daun telinga dan diteruskan ke saluran telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi yang masuk akan menggetarkan gendang telinga dan diteruskan ke telinga bagian tengah. Gelombang bunyi yang masuk ke telinga bagian tengah ini akan menggetarkan 3 tulang telinga pendengaran, yaitu ada tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Kemudian, gelombang bunyi ini diteruskan ke koklea yang kemudian ditangkap oleh cairan dan sel-sel rambut yang ada di dalam koklea. Getaran bunyi akan dirubah menjadi sinyal listrik dan diteruskan oleh otak melalui sel saraf auditori. Selanjutnya, otak akan dapat menerjemahkan sinyal listrik menjadi suara tertentu. Oleh karena itu, kita bisa mendengar apapun suara yang kita dengar sesuai dengan wujud nyatanya. Selanjutnya yaitu ada kelainan pada indera pendengaran. Terdapat beberapa kelainan pada indera pendengaran. Yang pertama itu ada labrinitis. Labrinitis ini merupakan penyakit yang menyerang bagian dalam dari telinga dan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan. Faktor yang menyebabkan yaitu adalah gegar otak, infeksi virus, dan juga alergi. Penyakit labrinitis ini mempunyai gejala yaitu merasa bahwa diri atau lingkungan sekitar itu bergerak, sedang sakit, dan juga mengalami gangguan pendengaran. Selain itu, gejalanya yaitu ada sakit kepala ringan dan juga merasakan dengung pada telinga. Kelainan yang kedua yaitu otitas media atau radang telinga. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi yang diakibatkan oleh bakteri dan juga virus, dengan gejala yaitu demam panas, kualitas pendengaran berkurang, dan juga sakit di daerah telinga. Pada radang telinga ini, telinga dapat mengeluarkan nanah yang jika dibiarkan dapat menyebabkan gendang telinga pecah yang berujung pada ketulian. Penyakit selanjutnya yaitu ada selulitis. Selulitis ini merupakan infeksi yang terjadi pada daerah telinga luar atau external ear. Infeksi telinga luar ini dapat berulang jika tidak diberikan perawatan yang benar. Kelainan selanjutnya yaitu ada kolesteatoma. Kolesteatoma ini pertumbuhan kulit secara tidak terkendali di area telinga tengah atau belakang gendang telinga. Kondisi ini yang menyerupai tumor. Selanjutnya ada penyakit Menire. Kelainan yang terjadi pada telinga bagian dalam yang menimbulkan gejala pusing atau pusing berputar atau dapat disebut dengan vertigo, telinga berdenging atau tinnitus, dan tekanan pada telinga. Penyakit Menire juga bisa menyebabkan kehilangan kemampuan pendengaran yang timbul, yang berujung pada tuli permanen. Kelainan selanjutnya yaitu ada perikondritis. Penyakit pada telinga karena infeksi di tulang rawan atau kartilago bagian telinga luar. Penyakit ini bisa disebabkan karena gigitan serangga, cedera, pemecahan bisul yang dilakukan dengan sengaja pada daerah telinga. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu diwaspadai terhadap sistem pendengaran kita, yaitu kita harus tetap waspada saat membersihkan telinga yaitu dengan korek kuping. Karena jika kita terlalu sering membersihkan, itu dapat mengakibatkan gendang telinga, dan juga kita jika tidak membersihkan dengan hati-hati dapat menyebabkan gendang telinga kita menjadi robek. Selanjutnya yaitu penggunaan earphone
dan juga headphone. Penggunaan ini yang keseringan dapat juga mengakibatkan rusaknya gendang telinga karena frekuensi musik yang sangat keras ini dapat menyebabkan gendang telinga bergetar sangat kencang dan juga dapat berujung pada gendang telinga yang robek. Nah, itulah tentang sistem pendengaran yang dapat saya sampaikan. Pesannya semoga kita dapat selalu berhati-hati tentang sistem pendengaran kita, terutama dalam pembersihan telinga dan juga menggunakan alat elektronik. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.